Oke, balik lagi di Zaba Podcast bersama Imam Kiku di sini. Karena kali ini podcast yang kita akan mau bahas tentang perkembangan digital wallet. Di sini gua udah ada dua narasumber yang bisa dibilang ya cukup mumpuni untuk menjelaskan mungkin perkembangan digital wallet dan kenapa teman-teman harus banget punya digital wallet either it tanpa perlu mengenal apa maksudnya perbedaan dari web 2 ke web 3 dan lain-lain sebagainya. Mungkin say hi dulu ke pembicara kita, ada Steven dari Crystal Wallet dan juga kita ada Crypto Taco dari Jagat Wallet. Hi guys, hi guys. Halo Imam, it's great bisa ngobrol di Sapa Podcast lah. Jadi makasih banget udah invite gua. Ya. Oke, mantap. Iya. Nih, Halo Mas Imam, halo Mas Foto. Thank you udah di-invite lagi di sini. oke, mantap. Mas Steven nih, Mas Steven kan mungkin udah pernah di sesi kita waktu yang Amy sama Kristal ya, betul ya? Gitu ya. Jadi Betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum menonton sesi Amy Session Zabava Labs dengan Crystal Wallet, mungkin kalian harus cek dulu di YouTube-nya Zabava Labs, nonton dulu siapa itu Mas Steven dan juga kenapa dia ada di Crystal Wallet. Kalian bisa cek detailnya di sana ya guys ya. Nanti gue bakal cantumin video yang tentang Crystal Wallet di description ini. Oke, mungkin kita berkenalan dulu dikit dari Mas Crypto Taco nih. Ini akunnya namanya Fatoshi. Mungkin perkenalan dulu Mas manggilnya pas Fato aja kali ya biar lebih enak ya. Ya, oke, ya Fato. Emang nama panggilanku Fato sebenarnya. Ya Hanya, udah. uh, oke, makasih Mas Imam kesempatan yang udah diberikan ke saya. Oke teman-teman, Sapa PM, kenalin gua Fato. Gua kerja sebagai community manager di J Wallet atau Jagat Wallet. Jadi sedikit saya ingin perkenalkan mengenai J Wallet itu apa. Singkatnya, J Wallet atau Jagat Wallet itu adalah decentralized self custody wallet yang kita menawarkan off-ramp solution dari crypto ke IDR fiat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin cash out kriptonya, nggak perlu lagi sign in atau login ke exchange, tapi bisa dengan mudah install J Wallet, deposit kripto teman-teman langsung bisa di withdraw ke local bank teman-teman atau e-wallet teman-teman. Dan ini kami sifatnya masih community, masih close, jadi kita belum launch, belum officially launch. Jadi ya kita masih sangat excited untuk build J Wallet. Ya mungkin itu aja Mas Imam. Thank you. Ya. Oke, mantap. Nah, ini kan kalau kita lihat belakangan ini kan perkembangan Web3 Wallet membombardir pasar Indonesia ini udah mulai rame ya gitu ya. Kemarin kita juga dari Zabava Lab udah ngadain MA session sama Crystal Wallet ngebahas tentang teknis Web3 Wallet dan sekarang kita diperkenalkan juga Mas Fatosi dengan produk Jagat Wallet yang dimana mempermudah teman-teman on ramp fiat rupiah ke wallet kripto langsung yang non kustodial. Jadi ini cukup menarik juga ya teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas yang lebih far-fetched yang ke teknis banget, menurut kalian, gue mau nanya ke teman-teman pribadi di sini, Mas Steven, Mas Fato, kira-kira perkembangan digital wallet di Indonesia, mungkin secara general dulu, itu menurut kalian titik awalnya tuh dari mana sih? Mungkin kalian punya dua jawaban yang berbeda nih. Mungkin siapa nih yang mau duluan? Mas Steven mau silakan Mas. Silakan mau mengutarakan opininya pertama nih. Boleh. Gak apa-apa. Oke. Thank you Mas Imam atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya menurut aku sendiri, digital wallet itu sebenarnya startnya udah lama banget. Dari, kalau nggak salah itu dari 2010, waktu awal-awal Gojek. Ya, ada Gojek, ada OVO, dan ada segala macam lainnya. Itu start digital wallet pertama kali. Mungkin pertama kali keluar itu OVO kalau nggak salah. Nah, mungkin pada saat itu orang masih bingung juga apa sih, termasuk aku juga, apa sih itu digital wallet, kenapa harus deposit uang ke digital wallet, dan yang ternyata di waktu 2019 atau waktu pada zaman-zaman COVID itu nge-boomnya bukan main. Semua beralih ke digital wallet. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu, Traveloka baru mulai ngadain digital wallet tahun 2019,
Terus ada juga Shopee tahun 2019 juga, jadi udah mulai banyak aplikasi atau project-project web tuh yang ngadain digital wallet atau mengadopsi digital wallet. Kalau misalnya Web3 sendiri, sebenarnya digital wallet pertama kali itu diperkenalkan dari MetaMask. Itu kita bisa bilangnya memang Web3 itu pada dasarnya digital wallet. Cuman use case-nya memang belum bisa seperti digital wallet di Web2. Cuman use case-nya itu baru bisa seperti Web2 yang dimana kita bisa pay untuk transaksi, kita bisa pay untuk offline merchant. Itu waktu Binance mulai mengadakan kerjasama dengan Visa dan Mastercard. Kalau nggak salah tahun 2018 akhir dan 2019 awal. Binance dan Crypto.com itu pertama kali digital wallet. Nah, barulah mulai muncul banyak Web3 wallet, decentralized wallet atau self-custodian wallet yang mulai mengadopsi sistem seperti itu, di mana mereka bisa menggunakan wallet mereka dan portfolio mereka sendiri yang mereka punya untuk melakukan pembayaran di offline merchant. Memang belum semuanya bisa mengadopsi seperti itu, cuman sudah mulai ada beberapa yang memberikan opsi atau feature seperti itu. Kurang lebih itu opini dari aku. Itu. Keren ya, opininya simple banget dan benar ngerangkum. Nah, kalau dari Mas Fato nih gimana nih mungkin opininya? Menarik sekali ya penjelasan dari Mas Steven tadi. Jadi memang saya setuju yang dijelaskan juga sama Mas Steven. Sebagai tambahan, orang Indonesia itu memang untuk tingkat adopsi terhadap salah satu penemuan teknologi, termasuk wallet atau digital wallet ataupun e-wallet itu memang sangat rendah, relatif sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya, terutama negara maju. Jadi seperti yang dibilang tadi sama Steven, sebenarnya memang e-wallet ini sudah lama sebenarnya, sudah lebih dari sekitar 8 tahun yang lalu itu sudah mulai memang dikembangkan. Tapi untuk adopsinya sendiri memang masih sangat kecil. Bahkan 5 tahun setelahnya pun juga tingkat adopsi e-wallet ini relatif lamban. Sampai pada akhirnya itu tahun 2020 itu ketika terjadi COVID. Jadi saya ada baca salah satu hasil studi dari Bank Indonesia itu menarik banget. Jadi berdasarkan hasil survei itu sebelum tahun 2020, sebelum terjadinya COVID, pengguna dompet digital itu hanya 10% pada tahun sebelum 2020. Namun setelah tahun 2020, setelah COVID hit the economy, hit any countries, itu penggunaan e-wallet itu mencapai 44%. Bayangin, itu 3,5x dari 10%. Signifikan banget kan? Gitu. Jadi menurutku juga terkadang untuk mengadopsi satu penemuan tertentu, teknologi invention atau feature baru atau produk baru itu terkadang memang ada momen-momen tertentu yang istilahnya sangat kerasa banget, baru juga mendukung atau memicu tingkat adopsi terhadap teknologi invention tadi. Seperti kayak misalnya pada saat COVID itu kan orang nggak takut tuh keluar-keluar, takut bertransaksi pakai cash, takut menyentuh misalnya juga uang cash. Jadi kan pada akhirnya nggak ada pilihan selain melakukan transaksi secara online. Nah itu, jadi poinku juga terkadang ada momen-momen tertentu yang sangat impactful banget, ya, yang membuat orang terdorong untuk mengadopsi suatu penemuan baru, termasuk e-wallet ini. Jadi begitu, dan juga hasil dari studi BI ini juga mengatakan bahwa hasil riset menunjukkan 74% itu responden aktif menggunakan dompet digital itu di akhir 2022. Sisanya orang menggunakan uang tunai, transfer bank, QRIS, pay later, dan lain-lain. Jadi memang menurutku puncak adopsi e-wallet itu di Indonesia khususnya itu terjadi setelah tahun 2020. Menarik ya, berarti kalau dilihat dari kesimpulan kalian berdua sebenarnya pandemi itu change habit orang, cara membelanjakan uangnya dari mungkin cash dan debit akhirnya atau kredit akhirnya ke digital wallet secara penuh. Dan tadi keren banget Mas Fato buat data-data analisis ya, dari 10% bisa naik 35x ya, dari 10% ya, betul ya tadi ya.
Ya benar. Nah, itu merupakan sesuatu banget. Nah, mungkin sebelum kita nyentuh ke ranah wallet Web3, sebenarnya ada yang menarik ketika orang-orang awam melihat ada sistem poin ketika menggunakan digital wallet nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang di Indonesia khususnya, biasanya kalau kita pakai GoPay ada GoPay yang points ya atau GoPay Coin ya kalau nggak salah ya itu dapat cashbacknya atau enggak dari OVO ada OVO Points yang dimana mereka bisa pakai semacam tambahan untuk misalnya buat ngebayar juga atau mungkin buat let's say kayak ambil-ambil promo diskon dan kupon yang ditawarkan kalau misalnya belanja di tempat tertentu dengan digital wallet tersebut. Nah, kira-kira dari kalian berdua nih pernah nggak sih merasakan benefit itu dan seberapa jauh menurut kalian orang-orang tuh bakal ngejar poin-poin dari digital wallet ini sama kayak zaman kartu kredit itu nge-booming di Indonesia tahun 2008-an gitu. Tadi aku duluan, sekarang Mas Fato bisa duluan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Steven. Oke, Mas Imam, menarik banget pertanyaannya. Dan ini kembali lagi sebenarnya dari strategi dari tiap-tiap institusi atau perusahaan. Jadi strategi ini sebenarnya cukup umum di dunia marketing ya. Jadi untuk to incentivize people, it could bring back the customers. Jadi kalau misalnya nggak ada program cashback, royalty points, ataupun juga misalnya seperti poin tadi, itu kadang customer punya tendensi setelah mereka menggunakan satu aplikasi itu mereka nggak mau balik. Jadi beragam sebenarnya strategi perusahaan-perusahaan itu gimana caranya to retain the users. Jadi salah satunya itu dengan adanya program kayak misalnya point atau cashback atau discount, itu memang sangat menarik dan sangat atraktif buat orang-orang ini tadi. Baik orang yang memang sukanya ngejar diskon ataupun orang yang nggak suka kejar diskon, dengan adanya kayak begini pasti memang mereka cenderung bertahan untuk memakai produk tersebut. Sampai sekarang pun tadi Mas Imam ada mention satu poin yang menarik, kartu kredit itu booming-boomingnya di 2008 ya. Ada kayak misalnya cashback kalau menggunakan payment menggunakan kartu kredit A, B atau C. Sampai sekarang pun orang masih bayangkan udah lebih dari 10 tahun orang masih aja pakai kartu kredit dengan alasan memang bakal dapat tawaran-tawaran tertentu yang memang menarik. Nah, begitupun dengan e-wallet ini, misalnya ada OVO Point atau GoPay atau misalnya di Shopee Pay juga mungkin ada ini ya, macam poin-poin kayak begitu. Nah itu menurutku itu hanyalah salah satu strategi marketing atau taktik yang tujuannya memang to retain user or even to acquire new users. Jadi secara kalau saya to recap my point, aku rasa ini salah satu terobosan yang baik sih Mas dalam selain to acquire new users. Terima kasih. I see. Keren banget, keren banget. Apa kalau dilihat kalau dibilang acquire new user mungkin karena faktor dulu ketika kita tuh negara mungkin kalau di Indonesia tuh agak unik ya, ketika resesi kita justru tingkat spendingnya selalu naik. Bahkan kalau teman-teman suka nonton berita yang kemarin juga misalnya di US mulai resesi tapi daya belanja masyarakat kita akhir tahun lalu malah meninggi banget gitu sampai nyentuh kalau nggak salah 3-8% kalau kata Kemenkeu ya gitu. Jadi emang agak unik. Tapi ya kalau dari Mas Steven nih kalau ada opini lain soal itu. Aku setuju banget sama Mas Fato, sama jawaban Mas Fato, karena memang apa namanya, promo-promo, program-program diskon itu ditujukan untuk onboarding user. Cuman aku mau sedikit tambahin dari segi meleknya teknologi kita. Itu mungkin ada salah satu pendorong lainnya itu yaitu di mana marketplace mulai booming di start dari tahun 2013-2014. Itu marketplace yang dimana mereka diwajibkan untuk menggunakan e-wallet untuk melakukan pembayaran atau transaksinya, di mana mereka bisa dapat diskon, potongan harga segala macam, yang dimana itu mendorong onboarding juga gitu. Dan sebenarnya mungkin e-wallet itu udah ada dari
yang tadi aku bilang udah ada dari tahun 2010 atau 2011, aku lupa. Nah, cuman pada saat itu stigma kita terhadap transfer uang ke ke lembaga yang nggak jelas itu atau aplikasi yang nggak jelas, mungkin kita masih sedikit takut lah. Makanya mereka banyak melakukan program-program atau campaign-campaign yang dimana satu untuk mengedukasi dulu apa itu e-wallet, apa kegunaan e-wallet, dan berkembang dengan teknologi kita juga. Dan juga di mana tahun 2000 sorry aku lupa di tahun berapa itu penjualan handphone atau penjualan mobile di Indonesia itu berkembang sangat-sangat drastis sekali, di mana waktu itu mulai masuk brand-brand handphone dari Cina seperti Xiaomi, seperti brand-brand yang murah-murah, yang kemudian banyak masyarakat Indonesia bisa menggunakan handphone, dan itu juga mendorong mendorong onboard di penggunaan e-wallet juga, mungkin seperti itu. Cuman balik lagi ke semuanya, dari sisi teknologi itu sendiri, memang e-wallet itu sebenarnya memainkan peran penting sih di dalam hidup kita, di dalam perkembangan teknologi kita. Karena dari e-wallet itu sendiri muncul banyak project-project lain, atau muncul banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita explore, yang tidak hanya dengan bank transfer aja, karena bisa menggunakan e-wallet. Jadi makanya semenjak itu mungkin kita bisa lihat kalau misalnya di Indonesia itu banyak sekali promo-promo menggunakan e-wallet, dan penggunaan kartu kredit kita di Indonesia secara global itu makin menurun. Mungkin tadi Mas Wato juga ada sebut 2008 itu boomingnya kartu kredit, yes. Di mana waktu itu Bank Mega kalau nggak salah lagi gede-gedean, BCA diskon, apapun itu diskon. Dan kemudian semuanya itu turun sampai sekarang sisa tinggal 0,3% transaksi menggunakan kartu kredit secara nasional. Seperti itu. Jadi semuanya itu mulai shifting, di mana kalau misalnya di luar negeri mungkin transaksi kartu kreditnya masih besar, masih di atas 5%, di Indonesia sendiri 0,3%. Seperti itu. Menarik. Ada 2 poin yang gua tangkap nih sebenarnya. Tadi kan mention salah satu pendorongnya adalah marketplace, yang dimana kita tahu e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain bombardir kita punya gitu. Kebutuhan daya belanja masyarakat yang jadi lebih instan juga. Dan kalau ngomong-ngomong soal kartu kredit, spendingnya yang makin turun menggunakan kartu kredit, sebenarnya gue ada satu poin yang mau gue up menarik juga, karena kita lihat masyarakat kita tuh kurang suka sebenarnya membayar sesuatu yang tidak menggunakan duit dia gitu. Kecuali kalau FOMO ya, mungkin ada sedikit kaitannya dengan pinjol, tapi itu mungkin another section lah. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita kan belakangan kalau misalnya mau ada, terutama kalau gue dulu punya background pernah kerja di NGO, dan mereka misalnya penggalangan dana tuh, kalau dulu kan kita harus rekening ini, terus harus benar dicatat, kirim manual, transfer bank segala macam, yang dimana menyebabkan si donatur mungkin butuh waktu untuk pengiriman dana ke bantuan yang membutuhkan tuh lebih lama. Jadi pertolongannya nggak gitu sampai dengan cepat. Nah, tapi sedangkan ada digital wallet yang secara konvensional ini, yang non Web3 ya, itu mulai booming, dan juga beberapa perbankan sekarang membuat rekening itu kalian nggak perlu KYC datang ke kantor loh. Kalian cukup foto KTP, video call sama teller ya, kalau bank ya, kalau nggak salah tellernya. Terus habis itu nanti kalian udah bisa cetak kartunya di e-bankingnya aja. Kalau mau ambil kartu fisiknya pun bisa ke bank, itu pun kalau kalian mau gitu. Nah itu sesuatu yang cukup menarik gitu. Nah mungkin dari poin yang tadi gua setelah kesimpulan dari kalian berdua, ada tadi gua akan sedikit reverb ketika Mas Steven menyebut tentang walletnya si Crypto.com dan Binance ya. Binance Card sama Crypto.com. Dulu gue pernah dapat cardnya Crypto.com, tapi yang nggak platinum lah, yang basic, yang biasa, yang warna biru. Cuma karena di Indonesia nggak boleh digunain for some reason, conversion dari cash out crypto ke fiatnya untuk di ATM yang bisa Visa dan Mastercard itu lumayan nyeselin sih ya, tapi sayang banget gitu. Nah tapi menurut kalian nih, apakah dengan shifting sistem
crypto to fiat dengan digital wallet yang nanti ke depannya orang tuh kan visionnya ngelihat kayak oh nanti kita bakal spending keseharian kita dengan kripto tapi conversion to fiat gitu atau mungkin bisa jadi sebaliknya. Apakah itu works dengan habit masyarakat Indonesia yang tadi kalian juga udah sebenarnya mention di beberapa pertanyaan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan sebelumnya gitu. Mungkin dari Mas Fato atau Mas Steven bisa sedikit elaborate karena sangat menarik. Aku duluan nih Mas Soto. Ya silakan Mas Steven ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari sisi personal aku, dari sisi pribadi aku, tentang penggunaan, bukan penggunaan deh, atau tentang pembayaran menggunakan kripto atau kripto into fiat, itu sebenarnya use case yang sangat-sangat aku tunggu secara personal. Cuman kembali lagi, karena memang di Indonesia sendiri, pembayaran dengan kripto itu masih ilegal. Jadi kita cuma bisa menunggu, dan mungkin sebenarnya udah ada cara untuk mengakalinya, di mana kripto itu langsung dikonvert dijadikan fiat melalui back end-nya, dan kemudian di back end dibayarkan melalui fiat langsung ke merchant-nya. Itu salah satu cara yang bisa digunakan untuk menggunakan pembayaran menggunakan kripto. Cuman sekarang ini mungkin bisa dibilang ada beberapa yang fiat yang conversion-nya itu agak jelek atau agak rendah. Makanya belum bisa diaplikasikan secara langsung. Itu satu. Terus dari masyarakatnya sendiri, nah kebetulan aku baru ngadain research kemarin, di masyarakat Indonesia itu memang banyak yang sudah ngadopsi kripto. Kurang lebih sampai sekarang ini atau sampai bulan September itu ada 19 jutaan yang sudah menggunakan kripto. Tapi 80% dari mereka itu portfolionya under $500. Gitu, under $500 ya aku nggak tahu berapa, bisa jadi cuma $10-20, dan kemudian ya buat mereka juga sia-sia. Tapi buat merchant atau buat yang lain itu bukan berarti sia-sia, karena kembali lagi untuk seseorang cash out kriptonya mereka, let's say kripto mereka cuma ada $10 dan kriptonya itu berupa token yang nggak jelas. Nah, daripada mereka menggunakan gas fee, mereka harus transfer gas fee untuk cash out, dan kemudian mereka harus masukin ke cek segala macam, dan kemudian mereka harus cash out lagi, yang dimana jatuhnya itu akan rate yang lebih rendah. Kalau misalnya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran, mungkin mereka akan lebih senang. Karena itu pendapat dari aku sendiri. Karena balik lagi, kita tahu masyarakat Indonesia, sekecil apapun uangnya, mereka mau cash out itu. Atau mereka mau bayarin untuk apapun itu kegunaannya, gitu kurang lebih. Mungkin sih saya bisa ditambahin sama Mas Fakto. Oke, Mas Fato mau nambahin dulu nih. Kayaknya ditunggu banget. Ya, baik. Tadi poin pertama dari Mas Steven itu keren banget sih sebenarnya, karena apa yang Jagat kerjakan sebenarnya mengarah ke sana. Jadi benar banget. Jadi secara konstitusional, jadi pembayaran selain IDR, baik itu offline atau online, baik itu pembayaran produk atau jasa, itu memang bertentangan sama undang-undang. Tapi ada benar cara mengakalinya itu, yaitu tadi secara sah sebenarnya teknisnya pun juga di backend itu pembayaran nggak menggunakan kripto, tapi proses transfer dari sender ke receiver ataupun dari penjual ke pembeli ataupun sebaliknya itu backendnya bisa rupiah. Tapi itunya aja tuh, front endnya aja. Misalnya yang tampilannya kayak, kan sebenarnya itu literally kayak kita bertransaksi sekarang menggunakan juga misalnya QRIS, pembayaran menggunakan QRIS atau pembayaran menggunakan e-wallet, itu kan sebenarnya yang pindah tangan kan sebenarnya hanya angka aja kan. Nggak ada yang lain selain angka aja sebenarnya. Nah justru itu sebenarnya ini yang pemerintah, tapi memang aku sadar banget ini bukan hal yang mudah. Bahkan berbagai istilahnya pihak sudah berusaha keras bagaimana caranya supaya perkembangan kripto di Indonesia atau perkembangan Web3 di Indonesia termasuk payment itu bisa terus bertumbuh. Tapi memang ya kita nggak bisa memang we cannot doubt
bahwa memang ini salah satu hal yang nggak mudah sebenarnya. Nah, justru itu pemerintah sampai sekarang banyak orang yang terlibat, termasuk pihak-pihak juga yang mengembangkan CBDC itu mereka berpikir bagaimana caranya ini supaya suatu saat use case ini bisa kita implementasikan. Nah, di Jagat sendiri juga, Jagat sendiri kita untuk jangka panjang kita ingin di mana J-Wallet orang-orang itu bisa menggunakan pembayaran menggunakan J-Wallet. Itu kan sebenarnya di backend yang berpindah tangan kan sebenarnya itu rupiah. Hanya emang tadi orang-orang kalau ingin mengkonversikan kriptonya, mereka memang menggunakan J-Wallet. Tapi ketika dananya tadi tiba di J-Wallet itu bukan berbentuk kripto lagi seperti misalnya USDT, Bitcoin, tapi misalnya mereka top up USDT, stablecoin lain atau Bitcoin itu langsung jadi JIDR, yang dimana singkatan dari Jagat IDR. Proses itu tadi proses pemindahan istilahnya pemindahan nilai itu ya IDR. Nah itu satu mas. Sama poin kedua saya sebenarnya memang hal atau use case yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang sebenarnya dengan skala internasional, bukan lagi demand-nya itu bukan dari nasional lagi, tapi memang demand-nya ini internasional. Bayangkan beberapa bulan yang lalu itu sempat diliput di salah satu media ternama di Indonesia bahwa beberapa orang di Bali, bahkan banyak sebenarnya orang di Bali itu menggunakan pembayaran menggunakan kripto dengan mereka kesulitan memang mengkonversikan fiat mereka, native currency mereka dari negara mereka berasal ke Indonesian rupiah. Nah itu kan ada satu pain point di situ, yang dimana itu sebenarnya demand-nya itu besar banget, karena orang di Bali itu banyak banget yang secara sembunyi-sembunyi itu melakukan transaksi menggunakan kripto. Nah pertanyaannya sekarang gimana dari pihak kita, pihak pemerintah, ataupun dari pihak istilahnya orang-orang yang berkepentingan, bagaimana kita bisa mengakomodasi permintaan ini. Nah itu yang kedua. Sama yaitu tadi mas, sekarang kan orang kemana-mana, orang udah dari negara-negara Eropa itu kan sudah terbiasa, bukan sudah terbiasa ya, memang tingkat orang-orang di negara maju tuh menyimpan kripto udah besar sebenarnya, udah tinggi dibandingkan Indonesia, seperti India, Singapura, terus juga Malaysia juga seingat saya itu relatif lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan Indonesia. Termasuk juga Australia. Nah bayangkan nih, dan negara-negara tadi tersebut yang saya sebutkan, 4 negara tersebut itu adalah WNA yang tingkat wisatanya atau tingkat masuk ke Indonesia itu tinggi banget. Itu Singapura, Malaysia, India, Australia itu adalah warga negara yang paling banyak masuk ke Indonesia. Dan mereka itu tadi, mereka sebenarnya kalau bisa ditanya ya, mereka prefer pembayaran menggunakan kripto karena tadi rate-nya lebih bagus, nggak ada istilahnya misalnya withdrawal fee kalau mereka menggunakan ATM, nggak ada misalnya commission fee atau spread yang cukup signifikan kalau mereka menggunakan lokal traditional money changer. Jadi ya memang kalau kesimpulannya demand itu sangat besar Mas Imam. Dan itu tadi dari pihak pemerintah, dari kita juga dari pihak swasta, dari Jagat kita bekerja dengan kita juga bekerja dengan dekat. We work closely with regulators untuk bagaimana caranya kita bisa se-compliant mungkin dan bisa mengakomodasi permintaan ini, begitu. Oke, ini perinci banget ya poinnya ke Mas Fato, keren banget. Jadi penambahan poinnya yang gue tangkap sebenarnya mengingatkan gue ketika gue datang ke Bali ya. Jadi kebetulan juga ternyata sistem karena banyak beberapa demand mata uang fiat di Indonesia, yaitu untuk yang pertukaran rupiah ke currency negara lain itu mereka out of supply. Bahkan kemarin gue juga pas mau ke Singapura pas token 2049 untuk yang versi saldo cashnya aja mereka conversionnya nilainya kelihatannya lebih murah nih. Jadi kita dengan rupiah yang mungkin nggak seberapa, buying power dolarnya juga, dolar Singapurnya juga banyak, tapi ternyata nggak juga, mereka cuma keep dengan supply yang terbatas.
terbatas gitu. Bahkan untuk penukaran receh aja tuh nggak bisa guys. Jadi pas gue pulang lagi ke Jakarta, penukaran receh let's say kayak $6 SGD tapi dalam bentuk kepingan 50 sen segala macem, mereka nggak mau terima karena supply fisiknya mereka nggak bisa store dan nggak bisa prep dengan cepat, yang dimana sebenarnya kalau kita misalnya traveling ke luar negeri, itu kalau dengan digital payment sebenarnya hal itu bisa di solve gitu kan. Ini tuh sebenarnya poin simple yang kita up dulu lah, yang dari poinnya Mas Fato tadi, sebenarnya akar permasalahannya kan dari situ. Nah, terus dari sisi keduanya tuh adalah gini. Jadi ternyata orang-orang yang misalnya tadi mention juga turis-turis banyak berdatangan ke Indonesia dengan jumlah banyak. Nah, mereka biasanya nggak bawa dengan uang pas-pasan. Mereka banyak dengan bawa dengan uang kapital yang besar. Itu pun antara dengan native mereka atau mereka simpan di kripto gitu. Nah, permasalahannya ketika mereka mau spending untuk secara domestik, kita kan di Indo sendiri hanya menerima dengan rupiah gitu. Dan ternyata di Bali itu jasa OTC itu over the counter buat teman-teman yang belum tahu untuk pemindahan dana antar currency secara peer to peer, secara privacy itu ternyata sangat ramai di Bali. Ya seperti yang dibilang Mas Fato, sembunyi-sembunyi. Dan masalahnya beberapa OTC ini untuk misalnya pencairan kapital dalam jumlah besar antara kripto to fiat atau mungkin dari mata uang negara lain ke fiat rupiah, itu traction yang besar akan mencium orang pajak ya gitu. Orang pajak akan ngiranya cuci duit atau segala macam. Padahal enggak, itu murni turis emang mau mindahkan duitnya ke Indonesia buat spending. Dan ini tuh sebenarnya bisa di traction dengan baik dan benar-benar lebih efisien dengan digital wallet gitu. Nah, karena kita udah ngarah topiknya ke sana, kemarin kan ada berita yang mungkin kayaknya berapa bulan lalu sempat ada salah satu orang Taiwan atau orang Hong Kong, orang Taiwan atau orang Cina mainland gitu, gue lupa. Itu dia nukerin kriptonya secara pencairan back end ke kantor BCA di Bali ya, kalau nggak salah. Nah, dan itu beritanya sempat dimention sama sosmed finance terkenal kayak e-commerce, terus ada mungkin berita artikel gede kayak CNBC Indonesia juga bahkan mention itu. Nah, pendapat kalian nih, kalau misalnya digital wallet mungkin secara general benar-benar bisa diimplementkan dengan makin banyaknya orang-orang tersebut terekspos. Dan tadi juga Mas Steven juga bilang, oh itu salah satu cita-cita banget gitu. Nah, apakah ini akan membantu untuk pendapatan masyarakat orang kita, orang Indonesia ke depan nih, gitu. Karena itu kan jatuhnya uang masuk dari luar Indonesia ke Indonesia nih sebenarnya. Oke, kayak mohon izin saya utarakan pendapat saya duluan ya, Mas Stephen ya. Yes. Siap. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya apakah itu bakal mendorong perekonomian Indonesia, yang pastinya secara singkat jawabannya iya, Mas. Karena the more money inflow to our country, the more expenditure spent done by the people, foreigners, itu semakin bagus juga untuk ekonomi kita. Sederhananya, singkatnya seperti begitu. Terus mengenai transaksi tadi itu ya, transaksi orang pakai dari Taiwan atau Cina itu sebenarnya akan lebih baik ketika semuanya itu transparan, Mas. Ketika itu semuanya masalah hukumnya, masalah legalitasnya itu jelas, clear, itu nggak bakal ada lagi sebenarnya, atau mungkin itu bukan nggak ada lagi, tapi realistisnya tingkat orang mau melakukan itu secara diam-diam itu sudah pasti turun, Mas. Sudah pasti akan turun. Karena itu tadi, untuk apa saya melakukan ini diam-diam, yang dimana si OTC dealer ini ataupun misalnya si pihak-pihak yang tertentu ini, entah itu OTC dealer atau bukan, itu mereka pasti akan nge-charge fee yang sangat tinggi. Karena apa tadi? Karena misalnya kayak hukumnya masih nggak jelas, bla bla bla, dan itu juga ya bayangkan
Kalau misalnya transaksi itu dilakukan secara gelap-gelapan, berarti nggak ada pajak yang masuk dong ke pemerintah. Benar kan? Nah justru itu kalau misalnya yang kita butuhkan itu hanya masalah kejelasan, dan itu masalah kejelasan, masalah hukum yang jelas, sehingga nggak ada lagi misalnya transaksi yang diam-diam tadi itu, walaupun tujuannya bukan negatif atau bukan untuk money laundering. Nah, jadi kalau menurut saya itu dengan adanya, to recap my statement, the clearer the regulation be, the better or the more money could inflow to the country. Jadi mungkin begitu mas pendapat saya. Keren, keren. Jadi tractionnya lebih menarik ya. Gitu. Oke, Mas Steven mau nambahin, tadi sempat ngechat ya ada problem Discord juga tadi ya. Iya, nggak masalah. Aku mau nambahin dari sisinya Fato, dari statementnya Mas Fato tadi. Jadi memang sebenarnya uang masuk beredar di Indonesia itu baik, cuman secara legal atau secara tata negara, terlalu banyak uang beredar yang nggak terregulasi itu justru akan menjadikan masalah di Indonesia. Karena bisa jadi kayak sudden inflation, tiba-tiba kenapa harganya mahal, padahal pencetakan uang juga masih biasa aja dan ternyata dan seperti itu. Jadi memang balik lagi ke harus full regulation. Cuman memang untuk meregulasi decentralized itu susah sekali karena balik lagi decentralized itu kita self custody sendiri masing-masing uang yang kita punya. Makanya sebenarnya daripada merubah kripto ke fiat dan baru kita transaksikan, sebenarnya lebih mudah meng-track kripto langsung ke offline. Jadi pemerintah juga bisa memberikan sistem tax atau segala macam setiap kali mereka melakukan transaksi seperti itu. Jadi pembayaran apapun yang mereka lakukan, mereka negara itu bisa mengimplementasikan tax atau dan men-track berapa banyak transaksi yang terjadi. Seperti itu. Aku lebih ngelihatnya ke dari sistem financial, traditional finance juga sih. Karena memang kalau misalnya kita dari industri Web3 kita pengennya bisa langsung transaksi via kripto tanpa perlu OTC bahkan. Mungkin tadi Mas Sato sebut kalau misalnya OTC itu legal, banyak yang mau OTC. Cuma kalau misalnya bisa langsung dari kripto, buat apa lagi OTC? Kurang lebihnya seperti itu. Begitu. Cuman balik lagi, kalau misalnya OTC-nya itu legal, bisa jadi money changer yang mati. Ya kan, karena kebanyakan OTC semua. Dan mungkin kebanyakan turis-turis itu, sebenarnya aku mau nambahin satu lagi, turis Rusia dan turis Ukraine. Turis Rusia dan turis Ukraine itu mereka OTC-nya gede-gedean. Gitu. Nah, mereka juga punya OTC sendiri di Bali segala macam. Cuman kalau misalnya semua sudah dilegalkan, pembayaran menggunakan kripto, bisa dibilang justru pertukaran OTC itu akan menurun karena mereka sudah bisa transaksi langsung via kripto. Seperti itu. Itu pendapat dari aku sih. Keren. Ini sebenarnya dua pendapat yang kalau gua tangkap, kalau disimpulkan peredaran uang yang masuk bisa lebih banyak tapi harus bisa di-get arusnya supaya supply demand-nya tuh nggak tabrakan gitu ya. Dan tracing-nya juga harus kalau dibilang lebih transparan pasti, tapi juga lebih sistematis gitu ya. Itu ya yang bisa ku summary ya. Nah, ngomong-ngomong, karena tadi sempat ada mention kayak perputaran uang dan masuk ke pajak segala macam di US sendiri, kita tahu PayPal itu salah satu digital wallet yang bisa dibilang cukup tua ya di dunia ya. Dan mereka mengeluarkan stable coinnya namanya PYUSD ya. Jadi PayPal USD. Jadi stable coin versi kriptonya PayPal yang dimana untuk customernya mindahin uang dari aset wallet kripto non kustodial ke PayPal dan dicairkan ke banking konvensional di sana itu akan jadi lebih mudah. Kira-kira dengan pergerakan arah PayPal seperti ini, apa dampaknya buat negara-negara yang berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara nih? Ini sepertinya aku duluan, kita ganti-gantian Mas Fato. Oke.
Siap, siap. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, penggunaan PayPal di Indonesia itu nggak terlalu banyak. Cuman less than fraction doang, 0 point something persen doang yang orang menggunakan PayPal. Buat apa kalau misalnya mereka kerja freelance di Fiverr atau mereka ada kerjaan freelance di luar negeri seperti itu, baru mereka menggunakan PayPal. Pernah nggak kita transaksi offline menggunakan pembayaran PayPal? Hampir nggak pernah. Dan kita hampir nggak ada merchant yang terima payment menggunakan PayPal. Jadi dampaknya sebenarnya nggak terlalu besar untuk di Indonesia. Kecuali untuk di luar negeri yang mereka bayar apapun, Amazon itu bisa menggunakan PayPal. Terus paling PayPal di Indonesia pakai buat apa sih? Steam Wallet, seperti itu doang pakai PayPal. Cuma nggak banyak juga karena semua udah bisa menggunakan transaksi melalui kartu kredit gitu. Dan masyarakat bukan masyarakat dan proyek-proyek dari luar pun juga mengikuti perkembangannya di Indonesia. Makanya mereka melihat kalau misalnya kita transaksi banyak menggunakan e-wallet lokal kita sendiri, which is GoPay dan OVO, dan ada juga ShopeePay dan mungkin QRIS juga, mereka justru malah implement pembayaran menggunakan uh, e-wallet itu daripada menggunakan PayPal. Hampir nggak ada yang menggunakan PayPal. Jadi memang menarik, cuman untuk Indonesia sendiri kita nggak bisa implementasiin PayPal ke sana. Gitu. Mungkin bisa menggunakan JIDR yang atau Jagat Wallet yang memang lebih lokal, yang memang use case-nya lebih ada gitu loh. Kalau Masuk. misalnya PayPal, betul. Kalau misalnya PayPal use case-nya itu lebih global. Oke. Karena Indonesia nggak semodern itu mereka menggunakan PayPal untuk transaksi untuk transaksi Amazon atau transaksi apapun itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oh, sorry, mungkin aku jelasin sedikit dulu kenapa PayPal itu keluar. Karena dulu penggunaan kartu kredit itu sangat riskan, penggunaan kartu kredit langsung, makanya menggunakan third party which is PayPal. Gitu. Makanya PayPal banyak digunakan seperti itu. Baru mereka beralih jadi kayak e-wallet seperti itu, via transfer bla bla bla. Bisa transfer mata uang dari bukan bisa transfer mata uang. Kayak bisa cash out uang dari kartu kredit dan aku bisa kirim ke orang lain. Pembayaran seperti itu. Gitu. Makanya lebih penggunaan untuk pembayaran. Cuman nggak terlalu banyak use case-nya di Indonesia. Menarik. Mungkin tuh tadi punchline-nya masuk tuh Mas Fato. Pakai Jagat Wallet ya, gengs. Gitu. Mungkin mau nambahin Mas Fato nih. Ya, maaf Mas Imam, tadi koneksi saya sempat hilang. Tadi pertanyaan Mas Imam boleh diulang nggak ya? Kan PayPal itu udah ada nerbitin stablecoin PYUSD yang dimana memudahkan orang Oke. mindahin kripto non kustodial ke cash out lebih mudah itu langsung lewat PayPal daripada harus nuker exchange dulu dari exchange ke rekening, jadi 2 kali jalan gitu. Nah, Oke. menurut Mas Fato nih pendapatnya gimana kalau di Indonesia, seberapa dampakkah arus tersebut, atau mungkin ada Seb- opini lain? Kalau pertanyaannya seberapa besar dampaknya, saya kurang lebih pendapat saya sama ya seperti Mas Steven tadi. Mas Steven udah elaborasi sangat sangat jelas menurut saya. Poinnya, idenya juga saya setuju. Em, tapi kalau ditanya apa kelebihannya, apa dampak positifnya, saya sendiri sebenarnya saya pakai PayPal itu udah lebih dari 4 tahun. Pada saat itu saya kadang dikirimkan dana dari salah satu sahabat saya ditransferkan dana dari Eropa menggunakan PayPal. Itu memang nggak enak. Jadi kalau saya bilang double fee. Kenapa double fee? Yang pertama ketika dia sahabat saya ini mentransferkan saya dana, itu dia kena fee, transfer fee yang dimana itu sebenarnya cukup signifikan. Fee-nya cukup besar. Sama yang kedua, ketika saya mau transfer dari PayPal account saya ke bank account saya, itu membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari kerja. Dan yang dimana juga itu rate-nya, dia punya conversion rate itu nggak bagus lah kalau menurut saya. Yang jelasnya dengan adanya token PYUSD ini, saya juga notice juga token ini stablecoin PYUSD ini juga udah diperjualbelikan di crypto exchange terbesar ya di US seperti Kraken. Setahu saya itu udah
udah aktif diperjualbelikan di Kraken. Yang jelasnya itu proses redemptionnya seharusnya lebih mudah sih. Dan yang pastinya orang-orang yang pakai PayPal tadi di Indonesia itu pasti pasti sangat terbantu dengan adanya PYUSD ini. Yang saya belum utak-atik dengan detail proses kerjanya bagaimana, tapi ekspektasi saya proses redemptionnya lebih cepat gitu ya Mas ya. Seharusnya sih lebih cepat dan lebih efektif. Berarti sebenarnya kalau secara impact Indonesia belum kerasa, tapi di satu sisi positifnya buat teman-teman yang pengiriman dana luar negeri ke sini lebih gampang ya. Jadi nggak repot. Betul Mas, betul Tapi banget ya. kalau ngomong-ngomong soal PayPal, gue dulu kan pernah pakai Fiverr juga untuk bikin musik kan, apa jual gue bikin musik gitu. Terus ternyata memang meskipun gue jual musiknya murah ya disesuaikan dengan porto, ternyata potongannya lumayan ouch gitu. Kayak let's say jual karya $5 dari Fiverr-nya udah ada potongan fee let's say 2%, ternyata masuk di PayPal dari Fiverr-nya potongannya juga lebih gede. Jadi ya gue cuma dapat $3 berapa gitu dari penjualan yang seharusnya. Nah, Ya, itu gede banget. banget banget. Dan itulah alasan gue mulai menjual karya gue menggunakan kripto tuh lebih oke. Bahkan kayak kalau misalnya commission base, gue langsung ngarahin, oke, lu mau beli bit gue, beli putus plus master filenya buat misalnya project lu segala macem. Oke, pakai kripto aja bisa nggak bayar gue USDT ya paling kan lu kena fee-nya bayar gue kan ya cuma gas fee aja itu pun bisa pilih blockchain yang gas fee-nya murah gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat sedikit di luar konteks tadi, kan sempat kok nggak salah tahun berapa ya, 2021 atau 2022 gitu. Kayak 2022 pemerintah kita tuh pernah mention, oh QRIS itu bisa dipakai masyarakat Indonesia di Thailand loh. Thailand sama Malaysia kok nggak salah. QRIS kan kita itu baca QRIS atau Kris sih. Gua masih suka perdebatan juga sih. tapi tapi intinya gitu. Nah, dan untuk beberapa teman gue yang kerja di Thailand, kris di Indonesia itu yang di Thailand buat orang-orang Indonesia pakai itu masih sangat tinggi fee-nya katanya gitu. Alasannya sih memang conversion fiatnya selalu ada di sana. Nah, kedepannya let's say kalau saat ini kan stablecoin tuh selalu patokannya dolar doang nih gitu. Let's say kalau digital wallet non custodial mengkonversi antar dua stablecoin fiat untuk mencegah potongan fee gap yang lebar tadi yang tadi kayak kita bahas di PayPal terus yang juga di kris yang ditaruh pemerintah kita di Thailand sama Malaysia itu kalian ada ideas nggak sih sebenarnya seberapa kira-kira fee gap itu yang antar beda currency itu bisa di solve antar negara itu kalau dengan wallet non custodial ke depannya nih. Mungkin Mas Fato mau jawab dulu nih, since ini relate banget sama Jagat nih. Ya, Inti pertanyaan tadi gimana Mas Imam? Inti pertanyaan apakah gimana untuk meminimalisasi GAA spread ini ya? iya spread fee-nya itu loh kan tadi kan problemnya kan fee mindahin antar mata uang kalau di PayPal atau nggak pakai kris itu kan lebar banget gitu. Sebenarnya yang pastinya pihak-pihak ketiga tadi ini yang terlibat dalam proses penukaran mata uang itu pasti bakal selalu nge-charge fee sebenarnya. Dan yang pastinya pihak-pihak ini tadi itu pasti ingin profit kan, pasti ingin profit dan pasti akan selalu charge particular amount of fee. Dan pertanyaannya gimana kalau misalnya untuk meminimalisasi? Saya nggak tahu pasti yang jelasnya, saya nggak tahu pasti teknik apa atau strategi khusus apa yang bisa diimplementasi dari dua belah pihak ataupun perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proses penukaran nilai tadi. Yang jelasnya satu mungkin terobosan yang saya pikirkan itu ketika misalnya kedua belah pihak, misalnya kedua institusi itu mereka bekerja sama untuk proses penukarannya. Jadi mereka punya rate yang misalnya yang jelasnya menurutku tanpa adanya kooperasi itu sulit Mas. Jadi bakal fee
fee pasti bakal selalu terasa, kecuali ada kerjasama bilateral dari kedua misalnya perusahaan atau kedua misalnya institusi ini, sehingga fee-nya itu bisa diminimalisasi. Kalau di Jagat sendiri ya, aku mungkin bisa share sedikit dari sisi kami, sisi Jagat itu gimana. Jadi kalau JIDR sendiri itu one to one with the real IDR. Jadi kita punya custody with our with the banks that we are affiliated with. Tapi untuk proses untuk penukarannya misalnya ini dari USDT ke IDR. Nah, kita itu memang punya rate standar nih. Kita punya tolak ukur sebenarnya. Kita punya benchmark. Oh, benchmark kita misalnya let's say a market price of a coin on Binance, let's say, atau a market price of USDT or Bitcoin on OKX. Nah, itu gimana caranya kita bisa berikan fee terbaik lah. Jadi kita nggak mau ambil spread yang besar-besar, tapi kita ambil fee sekecil mungkin, yang dimana juga baik untuk perusahaan kami dan juga baik dari sisi user. Nah, mungkin itu sih Mas, itu untuk strategi khususnya bagaimana saya belum tahu pasti juga. Ya. Oke, mantap. Ya, Mas Steven mau nambahin dikit? Kalau aku sebenarnya masalah kita transfer uang dari luar negeri itu kenapa fee-nya mahal? Karena kan itu masuk ke remittance. Remittance itu setiap bank mau dari PayPal atau mau dari manapun itu yang charge fee-nya itu ada dua pihak. Satu dari PayPal, dua dari bank yang akan disburse uangnya. Misal kita mau transfer ke BCA dari PayPal udah kenain fee sendiri dan BCA juga ada kenain fee-nya sendiri. Fee-nya dari mana? Ada service fee dan dari rate fee-nya juga. Seperti itu. Dan itu semuanya mahal. Sebenarnya balik lagi, itu kan kegunaannya kripto. Jadi itu itu di mana kegunaannya kripto, di mana semua transaksinya itu murah, gas fee-nya itu murah, yang di mana bisa mengurangi remittance itu sendiri. Makanya mungkin tadi aku lupa bilang, yang waktu Mas Imam bilang BCA itu ditransfernya menggunakan Western Union. Western Union itu transfer menggunakan USDC yang kemudian dicairkan ke BCA kalau nggak salah. Nah, rate-nya itu masih lumayan murah. Banyak berbagai instansi remittance yang mulai mengadopsi kripto karena mereka nggak mau ketinggalan. Seperti itu. Daripada mereka, dan itu juga lebih cepat. Kayak misal remittance harusnya 3 hari 5 hari kerja, dengan kripto bisa less than 1 hour maybe. Seperti itu. Mungkin itu masalahnya, dan kalau misalnya bisa di solve itu, jujur aku sendiri pun juga kurang tahu gimana cara nge-solve-nya, karena terlalu kompleks dari, bukan cuma dari sisi teknologi doang, karena kalau misalnya ada teknologi, mungkin sudah banyak project-project yang bisa mengadopsi itu atau mengaplikasi itu. Cuman dari segi legalitas, dari segi finansial juga itu belum bisa di-solve, belum bisa cari jalur tengahnya. Seperti itu dari aku. Menarik. Berarti memang ini masih ada beberapa tahapan sistem dan integrasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat penggunanya itu yang harus diberesin ya, sebelum benar sampai implementasi ke sana gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ini mungkin karena efek Discord di band ya, jadi mungkin di band di Indo, jadi mungkin audiens yang biasa aktif nanya jadi nggak banyak. Mungkin kita langsung sedikit konklusi nih. Nah, karena kalian berdua mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan leading ke conclusion ya. Karena kalian berdua berangkat dari project Web3 Wallet, kira-kira untuk Indonesia dan global apa yang nantinya masalah payment ini tuh bakal di-solve dengan non-custodial wallet yang kalian bawakan nih gitu. Mungkin kalian mau jawab dulu siapa nih gitu. Kayaknya sekarang giliran aku. Mungkin kalau misalnya non-custodial sendiri, dilihat dari user Indonesia yang portfolionya nggak terlalu banyak, bisa dibilang mereka belum akan sulit adopsinya untuk masuk ke DeFi wallet. Karena apa? Karena satu, currency-nya rata-rata dalam USDT atau dalam USD. Nah, mungkin dengan dengan adanya Jagat atau JIDR juga, stablecoin yang bisa langsung untuk offline transaction itu akan bisa memudahkan mereka. Seperti itu. Cuman bisa dibilang tahapnya mungkin agak
cukup repot dan mungkin harus banyak onboarding melalui edukasi segala macam, apa itu penggunaan jagat. Karena itu adalah masalah OVO dan GoPay pertama kali. Onboarding dan edukasi itu butuh waktu hampir 5-6 tahun, bahkan lebih. Seperti itu. Cuman impact-nya itu akan besar sekali karena balik lagi tadi aku bilang banyak user atau retail user yang mereka punya uangnya, punya kripto dalam nominal kecil sebenarnya. Cuma mereka nggak tahu gimana cara cairinnya. Dan kalau misalnya kita bisa grab market itu, uangnya sebenarnya nominalnya besar. Karena apa ya, walletnya atau usernya itu ada hampir jutaan. Itu, let's say ada $10 masing-masing orang dari 1 juta orang, itu udah $10 juta. Seperti itu. Tinggal gimana kita bisa grab marketnya aja. Jangan sampai, karena selama ini orang pada jual wallet pentahannya sekalian sama seed phrase-nya. Karena mereka nggak karena mereka nggak tahu gimana caranya untuk cairin dananya, karena mereka nggak tahu gimana untuk mendapatkan uang. Paling simpel buat mereka ya jual akun, kayak jual akun main PUBG aja. Gitu. Jadi ingat jual akun wallet airdrop karena terlalu banyak yang mereka nggak bisa cairin nyangkut. Oke, mungkin kesimpulannya kalau dari Mas Fato nih. Iya Mas Imam, tadi mohon maaf bisa diulang lagi pertanyaan. Maaf, koneksiku agak hilang-hilang. Maaf. Kalau misalnya kan kalian berdua datang dari background Web3 Wallet Project. Nah, kira-kira Ya. non custodial wallet ini untuk Indonesia dan global itu kedepannya itu bakal kayak gimana sih visionnya gitu? Oke, well pertanyaannya menarik banget dan menurutku cukup sulit ya. Well, satu hal yang jelasnya kalau misalnya sekarang kembali lagi sih ke ke tujuan utamanya decentralized wallet itu, yang jelasnya banyak orang ingin pengen anonymous kan. Jadi kayak misalnya kita balik lagi ke diri kita sendiri misalnya. Kita menggunakan MetaMask apa sih selain misalnya to store our assets. Terus yang kedua kita nggak mau ada interferensi dari orang lain kan. Kita tidak mau ada interferensi bahkan dari developer tersebut, dari developer wallet tersebut. Yang ketiga kita yaitu tadi ingin anonymous, to be anon lah, to be anon. Nah, masalahnya kalau di Indonesia itu to be fair is almost impossible to be fully decentralized, to be fully anonymous. Karena itu tadi kalau kita memang niatnya baik, kalau kita memang itikadnya baik, memang kita seharusnya pasti kita paham lah yang masalah teks bahwa itu kewajiban kita, dan kalau misalnya decentralized wallet juga mau diintegrasi ke misalnya untuk pembayaran produk atau jasa itu nggak bisa fully decentralized Mas. Jadi ujung-ujungnya itu misalnya pasti self custody wallet itu memungkinkan. Tapi bisa aja itu ujung-ujungnya nanti lu harus KYC gitu. Kalau lu nggak KYC terbatas ruang lu buat bergerak menggunakan custody wallet tadi itu. Jadi to be fully decentralized, 100% decentralized is almost impossible. It's almost impossible to be compliant because pemerintah juga punya interest, pemerintah juga punya caranya sendiri. Bagaimana duit yang beredar itu bukan money laundry, jadi itu sebenarnya sangat rasional sih Mas, sangat istilahnya rasional lah. Jadi kalau pendapat saya mungkin kurang lebih seperti gitu Mas Imam. Oke, berarti at the end of the day lebih ke berdampingan tapi saling membantu apa ya, mengurangi atau memperbaiki kekurangan satu sama lain ya antara yang kustodial dan non kustodial ya. Seperti itu ya. Oke, mantap. Oke, mungkin teman-teman ini mungkin di sesi akhir podcast ini, ini ya ternyata Mas Radit nih, pecinta Cindo. Menurut kalian kira-kira lebih penting mana, on ramp atau off ramp? Wah, ini pertanyaannya pas di konklusi penutup ya. Tapi perlu dijawab nggak nih? Karena kelihatannya sih ini akhirnya ada yang nanya ya, teman-teman ya, gitu. Oke. Sure. Jadi sebenarnya Mas CEO kami, makasih Mas pertanyaannya, Mas Radit ya tadi ya. Iya.
Jadi CEO kami itu adalah juga salah satu advisor CBDC, proyek CBDC Garuda, CEO Jagat, dan CEO kami juga secara aktif berdiskusi dengan istilahnya pihak-pihak yang berkepentingan lah dalam proses peluncuran proyek CBDC. Nah, satu hal yang pernah beliau sharing ke saya itu yang jelasnya kalau off-ramp pemerintah senang karena itu tadi sederhananya dana masuk ke kita istilahnya kayak apa istilah lainnya. Uh, devisa masuk ke Indonesia yang jelas yang istilahnya secara ekonomi sederhananya bagus ya, walaupun kalau misalnya kita telusuri lebih dalam ya sangat kompleks, tapi secara sederhana the more money inflow, the more value inflow to our country itu baik. Nah, tapi kalau misalnya on ramp, nah itu sebenarnya gimana ya? Pemerintah nggak begitu suka. Tapi ya sebenarnya itu nggak bisa dibatasin. Itu ya suka-suka investor, suka-suka user. Nah, tapi kalau itu tadi balik lagi untuk menjawab pertanyaannya, bagus pemerintah bagus mana? Ya kalau mempertimbangkan kondisi untuk pertumbuhan kondisi ekonomi kita, ya lebih bagus itu tadi kalau ada misalnya dana asing masuk ke negara kita, ke ekonomi kita. Kalau dana keluar ya itu tadi ya pemerintah nggak begitu suka lah. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab. Mungkin Mas Steven bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Mas Steven mau jawab atau lagi buru-buru nih? Tadi bilangnya, wah gue lagi buru-buru nih gengs katanya gitu. Tapi kalau mau jawab monggo silakan. Wah dia nggak nyaut kayaknya udah. Tapi apakah menjawab Mas Radit untuk jawaban dari Mas Fato? Kalau menjawab bilang iya, kalau enggak bisa nanya lagi gitu. Karena makin baik. Terima kasih banyak menjawab cukup mendetail. Oke. Ini kelihatannya Mas Stevennya udah nggak nyaut sih ya kayak dia tadi barusan chat gue juga udah buru-buru ada urusan. Jadi oke. Mungkin sesinya kita akhirin sampai sini aja. Mungkin kita diawali dengan kesalahan teknis dari ya karena Discord baru saja diblokir IP-nya sama pemerintah kita ya. Cukup mengsedih gitu ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa. Next podcast Zabava Cast ini nanti kalian bisa suggest next topiknya komen aja di YouTube kita atau mungkin kasih suggest di sosmed-sosmed Zabava Labs yang lain, Twitter, IG, terus atau mungkin Facebook page. Kalian bisa komen di sana kayak bang gue maunya yang topik ini dong gitu misalnya, nanti kita bisa carikan narasumber yang pas buat kalian. Alright, mungkin itu aja buat sesi kali ini. See you guys soon. Bye bye everyone.